Setelah sholat, tanpa sengaja Raja melihat Sania sedang memandangnya. Lalu Raja berkata, "Ada apa? Apa gerakanku ada yang salah?" Sania kaget dengan wajah memerah. Dia berkata, "Oh tidak, semuanya benar kok." Saat Raja hendak melipat sajadahnya, Sania langsung mengambilnya. Raja berkata, "Ada apa?" Sania berkata, "Biar aku saja." Saat Raja berjalan menuju pintu, Sania bertanya, "Mau kemana?" Raja memegang perutnya dan berkata, "Aku mau ke dapur cari makanan. Aku merasa sangat lapar karena semalam tidak sempat makan." Sania mengikuti Raja keluar. Saat mereka menutup pintu kamar, tak jauh di seberang kamar mereka, Mustafa juga sedang menutup pintu kamarnya. Lalu Raja berkata, "Mau kemana?" Mustafa melihat Sania. Sania tertunduk lalu dia berkata, "Cari angin." Raja kemudian berkata, "Jangan katakan pada ayah dan ibu kalau aku tidak ke masjid." Mustafa kembali bertanya, "Kalau mereka bertanya bagaimana?" Raja sedikit bingung, lalu berkata, "Katakan saja aku sholat di masjid." Mustafa berkata sambil menuruni anak tangga, "Itu namanya berbohong." Raja mengejarnya, "Ayolah, sekali ini saja. Semalam aku capek sekali, jadi aku kesiangan." Mustafa tertawa lalu berkata, "Capek habis main bola?" Raja memukulnya. "Apaan sih? Buang jauh-jauh pikiranmu itu." Kali ini Raja yang meninggalkannya menuju dapur. Namun Mustafa masih berdiri dan tertawa. Saat di dapur, Sania terlihat sibuk menyiapkan makanan untuk Raja. Melihat hal itu, Raja berkata sambil duduk di meja makan, "Jangan terlalu berlebihan. Aku bisa mengurus diriku sendiri." Lalu suara ibunya dari belakang terdengar, "Kalau sudah punya istri, memang seperti itu, Nak. Seharusnya kamu menikah dari dulu. Jadi tidak semua kamu lakukan sendiri." Sambil membelai rambut Raja. Mendengar perkataan ibunya, Raja hanya melirik Sania yang berdiri tak jauh darinya. Hari itu Raja dan Sania benar-benar sangat malu. Bagaimana tidak, semua orang menggoda mereka. Terlebih Mustafa. Ia berkata di hadapan semua orang, "Ibu, tahu tidak? Tadi ada yang bilang semalam dia sangat capek. Entah apa yang dilakukannya sampai dia capek sekali, Bu." Lalu semua orang tertawa. Raja melotot pada Mustafa, namun Mustafa tak menghiraukannya. Karena lelah terus diejek seperti itu, Raja ke kamarnya. Sania hanya melihat Raja yang berjalan menaiki tangga tanpa mengikutinya. Sania duduk tak jauh dari ibu Raja. Sesekali ibu Raja membelai wajahnya. Setiap malam Sania tidur di depan TV, dan setiap malam pula Raja memakaikan Sania selimut agar tak kedinginan. Tak jarang Raja memandang wajah Sania ketika tidur. Jujur dari dalam hatinya yang paling dalam, Raja mengakui Sania memang sangat cantik. Tetapi mengapa dia tak mau mengakui itu? Mungkinkah sebenarnya dia juga mencintai Sania, tetapi karena keegoan dia tidak mau mengakuinya? Seperti biasa saat azan berkumandang, Sania membangunkan Raja.
Entah sedang bermimpi apa, saat Sania membangunkannya, tiba-tiba raja menarik tangannya dengan sangat keras, sehingga Sania pun jatuh dalam pelukannya. Raja membuka matanya, meski dia tahu saat ini Sania berada dalam pelukannya, tetapi dia tidak melepaskan Sania. Meski Sania berusaha melepaskan pelukan raja, raja justru menyentuh bibir Sania dengan jarinya. Lalu Sania berkata, "Ayo kita sholat." Akhirnya raja pun melepaskan Sania. Setelah mandi, raja hendak mengambil baju di lemari, namun Sania menghentikannya dan berkata, "Bajumu sudah siap di atas kasur." Raja melihat bajunya sudah siap. Raja memakai bajunya sementara Sania tampak sibuk merapikan kamarnya. Lalu raja berkata, "Hari ini aku akan pulang cepat." Sania bertanya, "Kenapa?" Raja berkata, "Sebelum aku pulang, kamu sudah siap-siap ya. Sore ini kita ke mall membeli pakaian untukmu." Sania tersenyum. Melihat Sania tersenyum, raja berkata, "Kenapa tersenyum?" Lagi-lagi Sania ketahuan. Lalu dia berkata, "Aku pakai baju apa?" Raja berdiri dan berkata, "Pakai daster pasti bagus. Itu akan membuatmu menjadi pusat perhatian." Wajah Sania berubah. Lalu raja berkata, "Pakai baju biasa saja. Memangnya mau ke pesta pakai baju bagus?" Sania lalu tersenyum kembali. Sania selalu mengantar raja sampai ke pintu mobil. Terkadang dia berharap raja mencium keningnya sebelum berangkat. Namun sampai saat ini, hal itu belum pernah terjadi. Saat tiba di rumah, raja melihat Sania berdiri di teras rumahnya. Dia turun dari mobil dan memarahi Sania. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Sania berkata, "Aku sedang menunggumu. Bukankah kamu bilang saat kamu pulang aku sudah siap?" Raja kembali berkata, "Tapi kamu tidak perlu menunggu di sini. Lihat di sana banyak orang yang lewat. Kalau mereka melihat kamu, bagaimana?" Sambil menunjuk ke jalan. Mustafa yang melihat hal itu menghampiri mereka dan berkata, "Raja, apaan sih? Kenapa kamu memarahinya di sini? Malu dilihat orang." Raja kembali berkata, "Aku lebih malu melihat istriku berdiri di luar seperti ini, dilihat orang banyak." Mustafa berkata, "Ya sudah, kalian jalan sana sebelum orang-orang di dalam keluar." Raja menarik tangan Sania untuk masuk ke mobil. Sania hampir saja menangis. Lalu raja berkata, "Tidak perlu menangis, sedikit-sedikit menangis, sebentar-sebentar menangis. Stok air matamu banyak sekali ya?" Di sepanjang jalan mereka hanya terdiam. Sesampainya di mall, Sania nampak kagum. Dia melihat setiap sudut mall besar itu. Raja berkata, "Jangan terlihat kampungan begitu." Sania berkata, "Di desa tidak ada begini." Raja tertawa lalu berkata, "Tentu tidak ada, jangankan mall, supermarket saja tidak ada." Lalu raja mengantar Sania ke toko pakaian wanita. Setiap kali melihat harga baju yang dia pegang, mulut dan matanya terbuka lebar karena kaget. Dia berkata, "Ya ampun, bajunya mahal sekali." Raja mendekatinya dan berkata, "Kenapa kamu mempermalukan dirimu seperti itu? Ayo pilih dan bawa ke kasir."
Namun Sania tidak memilih apapun. Raja geleng-geleng melihat tingkah istrinya itu dan berkata dengan suara pelan, "Ya ampun ibu, kenapa menikahkanku dengan gadis kampungan begini? Sudah 2 jam keliling mall ini, tapi tidak satu pun yang dia beli." Raja mendekatinya dan berkata, "Jadi apa maumu sekarang?" Sania berkata, "Apakah di sini tidak ada penjual selain tempat seperti ini?" Raja berkata, "Maksudmu pasar?" Sania tersenyum dan berkata, "Iya, pasar." Raja menepuk keningnya dan berkata, "Baiklah, ayo kita ke pasar. Tapi sebelum itu, ayo kita makan dulu, aku lapar." Raja menarik tangan Sania ikut dengannya menuju restoran yang berada di dalam mall itu. Saat mereka duduk, Raja memanggil pelayan. Salah satu pelayan itu menghampiri mereka dan memberinya buku menu. Setelah Raja memilih menu makanan yang dia pesan, Raja memberikan buku itu kepada Sania. Ketika melihat harga makanan di dalam buku itu, Sania terbelalak dengan cepat. Raja menghentikannya. "Tolong jangan permalukan aku di sini." Lalu Sania memesan makanan dan minuman yang paling murah. Raja sangat heran. Dia berkata kepada Sania, "Apa kamu benar-benar tidak pernah melihat hal semacam ini?" Sania dengan polos berkata, "Jika hari raya tiba, Paman dan Bibi membawa kami jalan-jalan. Itu membuat kami sangat bahagia." Raja kembali bertanya, "Jalan-jalan kemana?" Sania berkata, "Ke pantai dan air terjun. Di sana kami banyak pantai dan juga air terjun." Raja menggaruk kepalanya dan berkata, "Wah, luar biasa ya." Lalu Sania berkata, "Jika kita ke desa nanti, aku akan mengajakmu ke pantai dan juga ke air terjun. Di sana pemandangannya sangat indah. Kamu pasti suka." Tidak lama kemudian, pesanan mereka telah tiba. Sania berkata, "Ya ampun, makanan seperti ini saja harganya segitu. Kalau ini aku juga bisa masak." Raja tidak menghiraukannya. Lalu Sania hendak berkomentar lagi. Dengan cepat Raja menutup mulut Sania dengan tangannya dan berkata, "Berhentilah berkomentar, ayo cepat makan." Setelah makan, Raja dan Sania berjalan di parkiran, hendak ke mobil mereka. Sesekali Raja memandang Sania dan berkata dalam hati, "Ya ampun, gadis ini benar-benar lugu dan polos. Dikasih baju mahal, dia malah tidak mau. Dia malah mencari baju pasaran. Masih ada juga ya gadis seperti dia. Kalau begini ceritanya, uangku bisa awet di ATM." Tiba-tiba seorang gadis berlari memeluk Raja dengan sangat erat sambil menangis.